Maka begitu meninggal, malaikat rahmat dan malaikat azab itu bersengketa, Pak. Jadi hak siapa ini kalau ada orang sudah taubat tapi belum pernah ibadah secara baik? Apa kaplingnya malaikat azab? Apa kaplingnya malaikat rahmat? Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikatur rahmat berpendapat, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, bahwa dia itu sudah taubat, artinya taubat sudah kembali ke jalan Allah. Muqbilan menghadap biqalbihi dengan hatinya ilallahi ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, sementara malaikat azab berpendapat, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia ini belum pernah berbuat sama sekali berbuat kebaikan. Ini hak saya. Fatahum malak fi suratin adamiyyin faja'alahu bainahum, maka kemudian ada malaikat lain yang datang. Ini mau jadi hakam, wasit, menengahi antara persengketaan dua malaikat tadi. Faqala, maka kemudian malaikat yang malak yang ada di posisi tengah tadi mengatakan, kisu, silahkan Anda ukur saja ini, ma bainal ardhaini, di antara dua bumi, maksudnya bumi dari jarak tempat kematian dengan bumi yang pertama kali dia tinggal, lalu yang kedua dari jarak dia mati meninggal sampai tempat tujuan. Fa ila ayyihima kana adna fahuwa lahu, kalau mana saja yang lebih dekat itulah haknya. Kalau lebih dekat ke daerah asal berarti haknya malaikat azab. Kalau dekat dengan tempat yang ia tuju orang baik-baik tersebut, kampung baru itu, berarti haknya malaikat rahmat. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabidzathu malaikatur rahmah. Ternyata setelah diukur itu lebih dekat kepada daerah yang ia tuju. Dalam riwayat lain, buminya itu geser sendiri, Pak, digeser oleh Allah menjadi dekat dengan daerah yang ia tuju. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita sejenak untuk mengkaji hadis tentang taubat. Saya akan langsung bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu, zaman dulu ini cerita, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang. Fasa'ala
an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya kepada orang yang paling pinter di daerah tersebut. Fadulla ala rohibin, kemudian ditunjukkan di sana ada tokoh agama. Fa'atahu, maka kemudian si pembunuh tadi mendatanginya. Faqala, maka dia bercerita, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Apakah orang yang pernah membunuh, menghilangkan nyawa sebanyak 99 orang itu ada peluang untuk taubat? Faqala, maka tokoh agama tadi, rohib tadi menjawab, la, tidak bisa, dosanya banyak, nyawa 99 orang. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Begitu jawab la, langsung rohib atau tokoh agama tadi sekalian aja disempurnakan menjadi 100 orang, membunuh 100 orang. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia masih mau untuk bertanya kepada orang yang dianggap pinter. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkan ada di sana seorang yang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Apakah orang yang pernah membunuh 100, menghilangkan nyawa 100 itu ada peluang untuk taubat? Faqala, maka si alim tadi menjawab, na'am, iya, ada peluang. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang bisa menghalangi seseorang dengan taubat? Artinya kalau orang itu mau berbuat taubat, apapun dosanya, kesalahan apa saja, ada di situ peluang untuk taubat. Tapi kata orang yang pintar tadi, alim tadi, intolik ila ardin kadza wa kadza, silahkan Anda pergi, berangkat ke daerah yang gini-ginilah. Kenapa daerah tersebut dijelaskan Anda harus pergi ke sana? Kenapa? Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di sana kampungnya itu orang baik-baik, mereka orang taat beribadah, akhlaknya baik, maka Anda bisa beribadah bersama mereka. Fantolako, maka berangkatlah dia. Semangat taubatnya itu sudah membara, apa yang disampaikan orang alim itu dituruti. Tapi hatta idza nasafat thoriq atahul maut, begitu dalam perjalanan nyampe pertengahan jalan, atahul maut, kematian mendatanginya, artinya meninggal dia di tengah jalan. Emang perjalanan zaman dulu kan enggak seperti sekarang. Kalau orang dulu mau naik berangkat haji itu belum nyampe ke Mekah, banyak yang sudah meninggal duluan karena jauh lama, belum resiko di jalan, ya. Katanya dulu kalau dari Mekah ke Madinah itu kalau enggak orang yang pinter silat, orang Betawi yang mau berangkat haji pandai silat, itu enggak nyampe Madinah itu, karena dia harus berhadapan di tengah jalan para begal-begal itu. Fakhtasomat fihi malaikatur rahmah
wa malaikatul adzab. Maka begitu meninggal, malaikat rahmat dan malaikat azab itu bersengketa, Pak. Jadi hak siapa ini kalau ada orang sudah taubat tapi belum pernah ibadah secara baik? Apa kaplingnya malaikat azab? Apa kaplingnya malaikat rahmat? Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikatur rahmat berpendapat, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, bahwa dia itu sudah taubat. Artinya taubat sudah kembali ke jalan Allah. Muqbilan menghadap biqalbihi dengan hatinya ilallahi ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, sementara malaikat azab berpendapat, innahu lam ya'mal khairan qattu, dia ini belum pernah berbuat sama sekali berbuat kebaikan. Ini hak saya. Fatahum malak fi suratin adamiyyin faja'alahu bainahum, maka kemudian ada malaikat lain yang datang. Ini mau jadi hakam, wasit, menengahi antara persengketaan dua malaikat tadi. Faqala, maka kemudian malaikat yang malak yang ada di posisi tengah tadi mengatakan, kisu, silahkan Anda ukur saja ini, ma bainal ardhaini, di antara dua bumi, maksudnya bumi dari jarak tempat kematian dengan bumi yang pertama kali dia tinggal, lalu yang kedua dari jarak dia mati meninggal sampai tempat tujuan. Fa ila ayyihima kana adna fahuwa lahu, kalau mana saja yang lebih dekat itulah haknya. Kalau lebih dekat ke daerah asal berarti haknya malaikat azab. Kalau dekat dengan tempat yang ia tuju orang baik-baik tersebut, kampung baru itu berarti haknya malaikat rahmat. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabidathu malaikatur rahmah. Ternyata setelah diukur itu lebih dekat kepada daerah yang ia tuju. Dalam riwayat lain, buminya itu geser sendiri, Pak, digeser oleh Allah menjadi dekat dengan daerah yang ia tuju. Nah, hadis ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, saya ingin menjelaskan makna taubat dulu. Secara bahasa itu dari kalimat taba yatubu taubatan, maknanya roja'a yarji'u ruju'an, kembali kemana? Ke jalan Allah. Karena pada dasarnya ini manusia secara fitrah itu baik, Pak. Semua orang itu pada dasarnya kita ini fitrahnya baik, tapi di tengah jalan setelah usia balik terutama, karena pengaruh situasi, kondisi, keadaan, itu manusia dipengaruhi yang lain sehingga keluar dari fitrah. Nah, keluar dari fitrah, melakukan kesalahan, dosa. Nah, maka mengembalikan ke fitrah, yaitu dekat dengan Allah, mengembalikan pada dasarnya kita ini orang yang baik, itu disebut dalam bahasa agama taubat tadi. Banyak ayat yang memerintahkan tentang pentingnya kita ini bertaubat. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, ya,
Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi semua ini berbentuk kalimat perintah. Dalam pendekatan ilmu fikih, ilmu kaidah usul, bahwa al aslu fil amril wujub, pada dasarnya asal dari sebuah perintah itu kewajiban. Jadi dalam ayat maupun hadis kalau ada perintah itu pada dasarnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan hanya pada kesunahan atau kebolehan saja. Tapi pada dasarnya kalau ada perintah itu menunjukkan wajib. Nah, ulama sepakat kewajiban taubat itu pertama adalah yajibu atau tajibut taubatu alal faur. Kewajiban bertaubat itu harus dilakukan sesegera mungkin. Jadi ada kewajiban itu harus segera, ada kewajiban itu boleh besok-besok. Kalau sholat itu kan segera, itu waktunya terbatas. Ini sholat zuhur harus segera. Tapi orang berangkat haji boleh enggak tahun inilah, 2 tahun atau 3 tahun lagi. Nah taubat itu harus segera, enggak boleh ditunda-tunda ya. Jangan nunggu, nah nanti kalau sudah pensiun aja saya mau taubat, kalau sudah tua aja kita mau taubat. Itu yang pertama, alal faur. Yang nomor 2, tajibut taubatu alad dawam. Kewajiban bertaubat itu alad dawam, menunjukkan terus menerus. Tidak boleh hanya sekedarlah sesekali aja kita taubat. Bahkan dalam banyak hadis Nabi ini disebutkan ya, misalnya Nabi bersabda wa atubu ilaihi fil yaum aksara min sab'ina marrah. Kata Nabi, saya ini bertaubat sehari tidak kurang 70 kali, Pak. Padahal Nabi tidak punya dosa. Andekan Nabi melakukan dosa itu, andekan langsung dimaaf oleh Allah. Tapi Nabi tiap hari tidak kurang dari 70 kali. Maka taubat harus kita lakukan terus menerus. Kenapa terus menerus? Karena manusia ini hampir tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik memungkinkan ada potensi berbuat maksiat, baik maksiat yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apalagi kalau menurut pendekatan ilmu tasawuf, orang hanya sesaat saja lupa kepada Allah itu maksiat, Pak. Kita kan lupanya tiap hari itu. Ingat kepada Allah itu kalau waktu sholat aja, setelah itu ya sudah lupa kita. Yang nomor 2, para hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa syarat disebutkan di sini oleh ulama. Fa'innal qalal ulama at-taubatu wajibun. Hukum taubat itu wajib angkuli dzambin, dari setiap maksiat. Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Kalau orang tobat terkait dengan dosa yang hubungannya dengan Allah saja, punya syarat 3, Pak. Apa? Ahaduha ayyuqli'a anil maksiati. Pertama harus mencabut dari dosa maksiat. Asani yang nomor 2 ayyandima ala fi'liha. Harus ada rasa penyesalan. Jadi orang nyesal atas perbuatannya itu, bahkan menurut ulama unsur yang paling pokok itu. Para ulama itu menyamakan dengan hadis tentang an-nadam taubah. Inti dari taubat itu penyesalan, itu sama dengan
hadis tentang haji, al-hajju Arafah. Inti dari haji itu Arafah. Inti dari taubat adalah nyesel. Kalau nggak nyesel, taubat tapi masih ceritain ke teman-temannya kalau dia maksiat dengan rasa bangga gitu kan, nggak ada nyesel itu. Yang nomor 3, wasalisu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, maksiat yang sama. Itu kalau dosa terkait dengan Allah. Tapi bagaimana dosa yang terkait dengan sesama manusia? Ya. Fa in kanatil masyatu tata'allaqu bi adamiyyin, kalau dosa itu terkait dengan hak adami, dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, syaratnya 4. Jadi lebih berat. Kalau dengan Allah cuma syaratnya 3, tapi kalau dengan sesama manusia syaratnya 4. Apa itu? Yaitu al-istihlal, meminta halal. Tapi itu yang terkait dengan akhlak etika. Kalau yang terkait dengan tanggung jawab, misalnya orang utang, harus dibayar dulu. Nggak boleh taubat ya, utang sama orang lain tiba-tiba minta disahkan. Bukan itu maksudnya, itu harus minta apa? Harus dibayar dulu, diistihlalkan, minta halal. Ya. Jadi kesalahan kepada manusia ini lebih berat daripada kesalahan kepada manusia. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang bertanya, monggo. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya utang nanti biar Ustadz yang jawab. Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Ya. Saya kira karena enggak ada yang nanya, jamnya juga kita butuh untuk istirahat yang lain. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.